lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Valentino Rossi bangga 4 anak didiknya raih podium di sirkuit Misano. Valentino Rossi mengaku kecewa karena gagal naik podium bersama kedua anak didiknya pada MotoGP San Marino. Namun di sisi lain, The Doctor bangga terhadap Franco Morbidelli dan Francisco Bagnaia. Sirkuit Misano seakan jadi panggung bagi para pembalap didikan Akademi Balap VR Forsyth. Selain Pecco dan Frankie yang naik podium di kelas Premier, ada nama Luca Marini dan Marco Bezzecchi di Moto2 yang juga menguasai 2 posisi teratas. 4 pembalap tersebut telah membuktikan jika Akademi Balap VR Forsyth mampu menghasilkan pembalap kelas atas. Ilmu dan pengalaman yang dibagikan sang mentor Valentino Rossi ternyata mampu menyulap anak-anak didikannya menjadi pembalap jempolan. Sang mentor sendiri gagal naik podium untuk merayakan kesuksesan bersama kedua anak didiknya. Sebuah peluang gagal dimaksimalkan Valentino Rossi pada putaran terakhir, sehingga posisinya harus direbut Joan Mir untuk posisi ketiga dan Rossi harus puas finish di posisi keempat. Di satu sisi saya sungguh bahagia, sayangnya sungguh memalukan saya gagal naik podium. Bisa naik podium hari ini di Misano bersama Franco dan Pecco akan terasa luar biasa. Itu seperti di range, ucap Valentino Rossi dikutip dari Crash. Maverick Viñales kecewa dengan hasil MotoGP San Marino 2020. Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Viñales gagal memaksimalkan pole position di MotoGP San Marino. Viñales hanya mampu finish di posisi ke-6. Viñales awalnya diunggulkan untuk memenangi balapan berkat hasil kualifikasi dan pole position. Namun prediksi banyak orang justru meleset. Viñales bahkan langsung kehilangan posisi pertama sejak awal balapan. Franco Morbidelli langsung merebut posisi pertama, lalu memimpin balapan dengan jarak cukup jauh dari para pesaingnya. Viñales pun semakin tercecer dari kelompok pembalap terdepan. Dirinya mengaku tak tahu apa yang terjadi sehingga motor YZR-M1 kehilangan cengkraman di sirkuit Misano. Top Gun mengaku kecewa dengan hasil ini karena dirinya kehilangan kesempatan emas untuk meraih kemenangan pertama di MotoGP 2020. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, saya sangat kecewa. Saya tidak tahu mengapa saya kehilangan pegangan saat balapan. Saya mencoba semua yang saya bisa, tetapi saya tidak mendapatkan cukup umpan balik dari ban, ujar Viñales dikutip dari laman resmi Yamaha. Joan Mir minta maaf atas gagalnya Rossi raih podium ke-200. Joan Mir secara mengejutkan berhasil meraih podium ketiga di MotoGP San Marino. Pembalap Suzuki X-Star itu kembali menunjukkan jika ia pantas dipertimbangkan oleh pembalap lain musim ini. Mir yang mengawali balapan dari posisi ke-8, awalnya kurang diunggulkan untuk bisa masuk barisan depan. Pembalap Suzuki lainnya, Alex Rins, justru tampil lebih menjanjikan di awal balapan. Sayang, Rins gagal memaksimalkan momentum dan harus puas finish di posisi ke-5 lantaran salah memilih jenis ban. Berbeda dengan Rins, Mir justru perlahan mendekat ke posisi depan hingga mampu bergabung dengan Bagnaia dan Rossi untuk memperebutkan podium kedua. Rossi yang mulai kehabisan ban belakang sedikit melambat hingga posisinya digantikan oleh Bagnaia. Momen itu pun berhasil dimanfaatkan Joan Mir hingga berhasil melewati Rossi. Langkah tersebut terbilang sangat tepat sehingga podium ketiga berhasil diamankan pembalap asal Spanyol tersebut. Namun di sisi lain, Mir juga meminta maaf kepada Rossi yang kembali gagal meraih podium ke-200 di ajang MotoGP. Saya minta maaf untuk Vale, tapi itulah balapan dan itu yang terjadi ketika menuju garis finish. Saya merasa lebih kuat di bagian akhir. Saya menjaga untuk terus dekat dan menunggu momen yang tepat. Valentino memang pantas naik podium, tapi kali ini itu tidak terjadi, ujar Mir dilansir dari Speedweek. Alasan Jack Miller gagal raih hasil manis di MotoGP San Marino 2020. Pembalap tim pramak Ducati Jack Miller memberikan komentar soal performanya di MotoGP San Marino. Miller mengaku jika dirinya salah memilih ban sehingga gagal menorehkan hasil positif saat balapan. Jack Miller memulai balapan dengan cukup mengesankan. Start dari posisi ke-5, Miller mampu merangsek di kelompok terdepan sejak lap pertama dimulai. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Miller berhasil disalip para pembalap lain yang berada di pertengahan balapan.
Sayangnya Miller gagal mewujudkan targetnya di MotoGP San Marino 2020. Dirinya harus puas menyelesaikan balapan dengan hanya berada di posisi ke-8. Miller pun berkomentar perihal faktor utama di balik kegagalannya kemarin. Dirinya mengatakan salah dalam memutuskan untuk menggunakan ban keras. Sungguh mengecewakan, saya harus finish di posisi ke-8 dalam balapan kali ini. Dan harus saya akui bahwa saya memang melakukan beberapa kesalahan, termasuk dalam pemilihan ban keras, ujar Miller dikutip dari Speedweek. Francisco Bagnaia buktikan dirinya pantas naik ke tim pabrikan Ducati. Pembalap pramak Ducati Francisco Bagnaia jadi sorotan di ajang MotoGP San Marino 2020. Rider asal Italia itu berhasil merebut podium kedua pada balapan yang berlangsung di sirkuit Misano. Hasil ini membuktikan jika Bagnaia layak untuk berada di pabrikan Ducati pada musim depan. Sebelumnya, dirinya kencang diisukan bakal menggantikan posisi Andrea Dovizioso yang memilih mengakhiri kerjasama dengan Ducati. Performa Bagnaia pada seri ke-6 kali ini terbilang sangat luar biasa. Padahal ia sendiri sebelumnya absen di 3 seri balapan terakhir akibat cedera patah tulang kering di kaki kanannya. Ia bahkan belum bisa berjalan dengan sempurna. Bagnaia terlihat harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Hebatnya lagi, capaian Bagnaia kali ini sekaligus mematahkan pendapat jika motor Ducati sulit bersaing di sirkuit Misano. Melihat dari hasil kualifikasi, Misano memang masih jadi sirkuit favorit para pembalap Yamaha. Namun Bagnaia justru tampil luar biasa di atas Desmosedici GP19 dengan meraih posisi kedua. Menurut kalian, siapa yang pantas naik ke tim pabrikan Ducati bersama Jack Miller, Francisco Bagnaia, ataukah Johann Zarco? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!